Ya, pemirsa, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan juru bicara KPK Ali Fikri dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saya mau ke Mas Ali dulu. Mas Ali, ini kalau kita lihat pengkategoriannya ini kan kita bicara mengenai nominal tadi. Kalau tidak salah yang paling berat itu lebih dari 100 miliar, kemudian yang berat 25 miliar sampai 100 miliar. Ini bicara angka, bicara nominal. Apakah sebetulnya nominal ini satu garis lurus dengan dampak yang ditimbulkan? Kalau kita ngambil contoh misalnya Wahyu Setiawan dari KPU, ini kan sebetulnya nilainya juga nggak sampai miliar-miliaran, katakanlah seperti itu. Tetapi kan dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana KPK menilai ini? Baik Mas Ikal, jadi kan sekali lagi bahwa ini kan terkait dengan kerugian negara ya, berbeda dengan suap menyuap misalnya tadi di KPU ataupun perkara-perkara yang lain. Jadi khusus untuk kerugian negara ya, kerugian negara ini biasanya memang terkait dengan katakanlah proyek-proyek tertentu, baik itu infrastruktur ataupun yang lain-lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu ya. Katakanlah misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rumah sakit dan sebagainya yang itu tentu untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua terkait dengan kerugian negara ini kan kemudian tidak satu-satunya parameter ya. Di dalam perma tersebut kalau kita baca keseluruhan di sana juga ada parameter-parameter yang lain yang itu menjadi dasar checklist bagi majelis hakim tipikor baik tingkat pertama sampai Mahkamah Agung untuk menentukan besarnya vonis ya, besarnya vonis. Sekali lagi ini persoalan vonisnya, jadi bukan masalah independensi hakim ketika memutus, tetapi adalah besaran vonis yang mana di dalam besaran tersebut dikaitkan dengan alasan memeringankan dan alasan memberatkan. Apa yang disampaikan tadi oleh Mas Kurnia, saya kira di halaman 25 Mas Kurnia barangkali bisa dilihat di sana juga alasan yang memberatkan itu salah satunya juga aparat penegak hukum dan bahkan disebutkan di situ adalah ASN gitu ya, aparat sipil, aparat negara. Jadi memang saya kira sudah cukup tepat gitu ya beberapa alasan memberatkan dan meringankan yang disebut di dalam perma tersebut, yang mana ini juga di dalam praktek penanganan perkara memang harus jelas, harus tegas sehingga nanti menjadi pedoman dari majelis hakim untuk mempertimbangkannya begitu ya. Sehingga yang kedua, fungsi kontrol masyarakat menjadi semakin jelas ya. Ketika kemudian fakta-fakta persidangan ini kan terbuka untuk umum ya. Masyarakat bisa melihat dan menilainya sehingga nanti ketika pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dinilai kurang tepat gitu ya, ketika menjatuhkan vonisnya, tentu nanti ada checklist di situ apa yang menjadi dasar majelis hakim ketika memutus dengan besaran vonis yang ditentukan tersebut begitu. Oke, tadi Anda mengatakan ada fungsi kontrol masyarakat. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari fungsi kontrol masyarakat tadi? Sedangkan hasil riset dari ICW sendiri rata-rata vonis ini hanya 2 tahunan, Mas Ali Fikri. Iya, Mas Ikal, dengan tidak adanya parameter-parameter yang jelas yang ditentukan secara tertulis seperti dalam perma ini kan kemudian menjadi susah ya. Kembali lagi kepada subjektivitas hakim tadi gitu ya, alasan memberatkan dan meringankan. Di dalam perma ini kan sudah jelas Mas, di dalam lampirannya itu sudah sangat rinci saya kira apa sih yang menjadi alasan memberatkan dan meringankan yang kemudian nanti bisa diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya secara rasional saya kira begitu ya. Tentu
sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga nanti semua bisa mengkontrol, melakukan pengawasan dengan jelas terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Begitu, Mas Cikal. Oke, saya mau ke Mas Kurnia. Tadi parameter hakim tetap menjadi pedoman akhir juga dalam menentukan vonis begitu. Nah, saya mungkin ada beberapa tanggapan dari masyarakat juga. Kalau saya lihat dari pemberitaan ini, bagaimana respon rata-rata yang disampaikan oleh publik, bahwa kita semua tentu berharap bahwa sistem peradilan di Indonesia ini berjalan betul-betul adil dan juga jujur begitu. Tetapi kan ada saja begitu, Mas, kasus-kasus yang justru sistem peradilan sendiri yang melemahkan hukum itu sendiri gitu, law enforcement-nya juga jadi lemah begitu. Nah, bagaimana agar pertimbangan atau subjektivitas hakim ini tidak menjadi celah justru dalam penindakan kasus korupsi ini? Ya, yang pertama menanggapin Bang Ali sedikit ya, yang kita dorong adalah latar belakang profesi itu masuk dalam bagian penting dalam Perma 1 2020. Yang tadi Bang Ali sampaikan pada halaman 25 itu saya cek tadi, itu kan hanya satu poin kecil dalam bagian memberatkan ketika hakim mengisi formulir itu. Kalau kita baca lebih jelas lagi, ada 3 poin besar dalam Perma, ada kesalahan, dampak, dan keuntungan. Harapan kita latar belakang itu masuk menjadi bagian utama dalam hal pertimbangan Perma 1 2020. Iya, benar bahwa memang untuk menciptakan pemberian efek jerah banyak tool saya rasa yang bisa diambil. Kalau kita berbicara soal persidangan, dimulai dari dakwaan, bagaimana jaksa menyusun dakwaan, lalu proses unjuk bukti, penuntutan, sampai pada vonis hakim. Kalau kita kritisi satu persatu misalnya, dari mulai dakwaan, kami berpandangan bahwa korupsi itu seringkali berkelindan dengan tindak pidana pencucian uang. Dan ini sebenarnya kombinasi yang baik untuk memberikan efek jerah yang maksimal. Karena korupsi adalah financial crime, kejahatan ekonomi, utamanya tidak hanya fokus pada pemidanaan badan saja. Tapi uang yang sudah dinikmati, uang sudah yang dialih statuskan, harusnya itu bisa di take over oleh negara. Faktanya, dari catatan ICW sepanjang tahun 2019, kurang dari 10 perkara yang dikenakan tindak pidana pencucian uang, baik itu oleh KPK ataupun kejaksaan. Kalau kita berpindah pada isu penuntutan pun sama seperti itu. Rata-rata tuntutan hanya 3 tahun 7 bulan. Begitu pula pada KPK sebenarnya. Dan pada vonis hakim kita lihat tadi ya 2 tahun 7 bulan. Jadi dalam persidangan pun sebenarnya masih jauh dari harapan publik. Saya ambil satu contoh konkret yang perkara hampir serupa tapi putusannya sangat berbeda. Walaupun ini tidak terkait dengan Perma karena terkait dengan suap menyuap. Perkara Roma Hurmuzi, seorang mantan ketua umum partai politik besar, vonisnya hanya 1 tahun di pengadilan tinggi. Hal berbeda justru terjadi ketika dibandingkan dengan seorang kepala desa di daerah Jawa Barat, yang mana putusannya lebih berat daripada Roma Hurmuzi, padahal uang yang dia terima lebih rendah daripada Roma Hurmuzi. Tentu ini hal-hal seperti ini yang memunculkan urgensi bagi Mahkamah Agung untuk memperlebar, memperluas sekupan pedoman pemidanaannya, tidak hanya terkait dengan isu kerugian keuangan negara. Kita di segmen selanjutnya kita akan lebih kerucutkan bagaimana sebetulnya Perma ini bisa betul-betul mereduksi perilaku korup. Tapi usai jeda pemirsa, kita akan segera kembali.